Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS bab interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, submateri dinamika penduduk benua-benua di dunia. Bersama Pak Charlie. Ya, kita lihat yang pertama adalah dinamika penduduk benua Asia. Dinamika penduduk adalah suatu perubahan keadaan penduduk. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Penduduk di Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti China atau Tiongkok, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Sementara wilayah pedalaman Asia itu relatif lebih jarang penduduk. Ya, berikutnya ada beberapa aspek terkait dengan penduduk benua Asia. Yang pertama, jumlah penduduk. Berdasarkan data dari WPDS tahun 2005, Asia mencapai jumlah penduduknya itu 3 miliar 921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4 miliar 397 juta jiwa pada tahun 2015. Penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu hanya 10 tahun. Persebaran beberapa negara Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah-wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk terdapat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Sementara wilayah pedalaman itu masih jarang. Komposisi berdasarkan usia. 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun. Dan sebesar 8% berusia 65 tahun ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia yang produktif. Usia produktif itu berusia antara 15 sampai 65 tahun. Yang berikutnya adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Namun persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contohnya di Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, Jordan, merupakan negara-negara dengan pertumbuhan penduduk tinggi, yaitu di atas 2,5%. Yang berikutnya, kualitas. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau HDI, atau Indeks Pembangunan Manusia. Human Development Index merupakan gabungan antara indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, China, dan Saudi Arabia masuk kelompok dengan kualitas penduduk atau HDI sangat tinggi. Negara-negara tersebut memiliki penduduk yang harapan hidupnya, pendidikan, dan pendapatan sangat tinggi. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori sedang dan Nepal untuk kategori rendah. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri dari Asia Utara dan Asia Tengah. Mayoritas adalah ras Kaukasoid atau ras Europoid. Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. Asia Selatan bagian tengah didominasi oleh ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi oleh ras Negroid. Misalnya suku Drakida di India Selatan dan Sri Lanka. Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan khususnya negara-negara di semenanjung Arab seperti Yaman dan Oman didominasi oleh ras Negroid. Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Yang berikutnya, dinamika penduduk benua Amerika.
Di sini ada beberapa ciri khas yang sangat identik dengan benua Amerika, seperti musik hip hop, kemudian olahraga, bola basket, celana jeans, dan Kentucky Fried Chicken. Ya. Benua Amerika terbentuk seperti dua segitiga. Kerucut pertama membentuk Amerika Utara dan kerucut lainnya membentuk Amerika Selatan. Keduanya dihubungkan daratan sempit yang merupakan wilayah Amerika Tengah, dikenal dengan nama Tanah Genting Panama yang memisahkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Ada beberapa aspek terkait dengan penduduk di benua Amerika. Yang pertama, jumlah penduduknya itu pada tahun 2005 mencapai 888 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2015 mencapai 987 juta jiwa. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 99 juta jiwa dalam kurun waktu hanya 10 tahun. Persebaran konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Komposisi berdasarkan usia. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebesar 24% dari penduduknya berusia kurang dari 15 tahun dan sekitar 10% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 34% penduduknya termasuk ke dalam usia 34% penduduknya ke dalam usia tidak produktif. Selebihnya 66% merupakan usia yang produktif. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yaitu hanya 0,9% per tahun. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Chili. Negara dengan kualitas penduduk yang tinggi sudah lainnya adalah Brazil dan sejumlah negara Amerika Latin lain. Negara dengan kualitas penduduk yang sedang yaitu Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lain. Berikutnya, komposisi berdasarkan ras. Suku Indian dan Eskimo merupakan penduduk asli Amerika. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas ras utama yaitu Negroid dari Afrika, Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Agama. Penduduk Amerika Serikat sebagian besar, 83% menganut agama Kristen, sisanya penganut agama Yahudi dan Islam. Amerika Selatan didominasi oleh agama Katolik Roma, selebihnya menganut agama Kristen, Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris. Walaupun demikian, penduduk Amerika menggunakan bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Budaya Amerika dapat dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan budaya yang sangat beragam. Budayanya dibentuk oleh budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bahkan budaya Amerika mempengaruhi budaya di wilayah lainnya di dunia. Nah, berikutnya adalah dinamika penduduk benua Eropa. Nah, ini ada ciri khas yang identik dengan benua Eropa. Yang berikutnya adalah perhatikan ada gitar flamenco dari Spanyol, ada busana flamenco, ada tortilla, kanan khas, ada jai alai. Kemudian dari negara Inggris ada gaya Tudor. Kemudian sepak bola yang paling terkenal keju cheddar. Kemudian busana kit seperti terlihat. Beberapa aspek benua Eropa mencakup pertama jumlah penduduk. Pada tahun 2005, Eropa mencatat jumlah penduduk sebesar 730 juta jiwa. Pada tahun 2015, angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan penduduk sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Sebaran umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat.
Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti di Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Besar 67%, sisanya penduduknya berusia antara 15 sampai dengan 65 tahun dan termasuk kategori produktif. Laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Angka kelahirannya hanya 11 jiwa per 1000 penduduk. Dan angka kematian juga sama, itu hanya 11 kematian tiap 1000 penduduk. Kualitas. Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi, diantaranya adalah negara Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya lainnya Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Selain itu, aspek komposisi berdasarkan ras. Nah, ada pertama ras bangsa Nordik. Cirinya adalah rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Contohnya di negara-negara Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, Jerman bagian utara. Kemudian bangsa Alpen memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Mereka itu banyak ditemukan di negara Prancis, Swiss, Polandia, Austria, Jerman bagian selatan. Bangsa Mediteran, ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan, dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di negara Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Bangsa Slavia menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur seperti Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Bangsa Dinaric, ciri memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Agama terbanyak di Eropa yaitu Katolik Roma, tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua adalah Kristen Protestan, yang sebagian besar berada di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah seperti Inggris. Kelompok ketiga adalah pemeluk Kristen Ortodoks di negara Rusia, Ukraina, Belarus, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Yahudi terbanyak di negara Rusia. Agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur di Bosnia dan Albania. Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak, sedangkan di negara Jerman, Prancis, dan Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti Jerman. Beberapa bahasa lainnya di Eropa antara lain Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Budaya, karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode berikutnya adalah periode klasik, Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan Pasca Modern. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Berikutnya dinamika penduduk di benua Afrika. Ini ada beberapa hal atau aspek yang erat kaitannya dengan benua Afrika. Seperti di Afrika Selatan ada Fufuzula, ada kemeja Madiba yang dikenakan oleh Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Ada olahraga rugby, ada boboti. Kemudian di negara Mesir ada menara Kubah, ada pakaian galabia, ada roti fatir, dan ada olahraga hoki. Selanjutnya, aspek-aspek terkait penduduk di benua Afrika, yang pertama adalah jumlah penduduk. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di Afrika mencapai 1.171.000.000 jiwa. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Wilayah tersebut hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun untuk persebarannya. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara,
sebagian besar Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Laju pertumbuhan penduduk di Afrika sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1.000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1.000 penduduk. Kualitas penduduk di Afrika umumnya relatif rendah berdasarkan kriteria Human Development Index. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk rendah diantaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Komposisi ras. Ada beberapa ras di Afrika dapat digolongkan menjadi 4. Satu ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro terdiri atas beberapa suku seperti suku Masai, Kikuyu, Zulu, Sudan, dan Bantu. Ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas 2 suku bangsa, yaitu Semit dan Hamid. Ras Kaukasoid keturunan Eropa dengan ciri kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Kemudian suku pribumi merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Busaman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Agama. Nah, di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang mayoritas atau dominan. Di kawasan Afrika Selatan, jumlah pemeluk agama Kristen itu lebih banyak dibanding Islam dan Hindu. Di Afrika Tengah, jumlah terbanyak penganut kepercayaan animisme. Dan di Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama lain yang dianut di Afrika adalah Yahudi dan Katolik Roma. Kemudian bahasa. Di Afrika terdapat bahasa utama yang digunakan yaitu Arab, Swahili, dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama, yaitu Afro-Asiatika, meliputi Afrika bagian utara, jumlahnya sekitar 200 bahasa. Kemudian yang kedua bahasa Nilo-Saharan, mencakup Afrika Timur Tengah dan Timur Afrika. Jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. Yang ketiga, Kongo-Saharan, mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo. Jumlahnya mencapai 1.000 bahasa dengan 200 juta penutur. Bahasa Bantu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk subkelompok dari cabang Niger Kongo. Yang keempat, Khoisan, mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Kerajinan patung ya dalam aspek budaya biasanya menggunakan tema pasangan laki dan perempuan. Perempuan dan anaknya, laki-laki dengan senjata dan binatang dan orang asing. Musik dan tari penduduk asli Afrika yang menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang dari Arab. Penduduk asli khususnya di wilayah sub-Sahara menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai cara komunikasi. Yang berikutnya adalah dinamika penduduk Australia. Australia identik dengan suku aborigin. Masyarakat pertama yang ada di Australia adalah suku aborigin sebelum orang kulit putih datang mendiami Australia. Mereka memiliki ciri yang relatif sama dengan masyarakat Papua di Indonesia. Namun populasinya aborigin sekarang hanya sekitar 3% dan terus mengalami penurunan. Suku aborigin awalnya mendominasi daratan Australia, namun setelah orang-orang Eropa datang ke benua tersebut, maka suku aborigin mulai terpinggirkan. Kemudian ada senjata khas suku aborigin yang dikenal dengan bumerang. Aborigin bisa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Pama-Nyungan dan non-Pama-Nyungan. Agama masyarakat aborigin masih berbentuk kepercayaan terhadap roh agung pencipta alam semesta. Roh agung tersebut akan memberi petunjuk-petunjuknya lewat mimpi. Dari data sensus penduduk memberikan informasi bahwa 72% penduduk aborigin ini memeluk agama Kristen.
16% menyatakan tidak menganut agama, tetapi perkembangan berikutnya sebagian penduduk aborigin sudah menganut agama Islam. Kemudian dinamika penduduk benua Australia. Jumlah penduduknya yaitu benua Australia pada tahun 2015 23.900.000 jiwa. Pada tahun 2005 jumlah penduduknya mencapai 20 juta jiwa, 20.400.000 jiwa atau terjadi penambahan sebesar 3.500.000 jiwa dalam kurun waktu hanya 10 tahun. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk ya, karena iklim tropisnya sangat kering, sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di pantai. Laju pertumbuhan. Penambahan jumlah penduduk di Australia terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai 13 kelahiran tiap 1.000 penduduk. Angka kematiannya 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Laju pertumbuhan penduduk benua Australia yaitu 1,5% per tahun. Kualitas. Untuk kualitas penduduk benua Australia itu sangat tinggi. Salah satu indikatornya kualitas penduduk, angka harapan hidupnya itu termasuk kategori tinggi yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, yang mencapai $42.880. Yang berikutnya adalah komposisi berdasarkan ras. Sebagian besar, 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid, pendatang dari Eropa. Kemudian dari Asia, aborigin itu hanya 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa, seperti negara Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Agama. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan. Kemudian Buddha, Islam, Hindu, dan sejumlah agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara lainnya di Eropa. Bahasa. Sebagian besar penduduk pendatang dari Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan. Salah satunya adalah dalam hal penggunaan bahasa. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Budaya. Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah materi pada pertemuan kali ini tentang dinamika penduduk di benua-benua di dunia. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.